Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasriku su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah wa ba'du. Saya amat muliakan alim lebihna Andre Guruta Dr. K. Haji Ruslan Wahab LCMA. Beliau yang kiai bukan saya. Seluruh asatidz, para pembina Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Multidimensi, saya hormati, saya muliakan. Jajaran pemerintah yang hadir, seluruh pejabat sipil dan non sipil, tokoh masyarakat dan pemuka agama, orang-orang tua santri tanpa kecuali, semuanya saya hormati, saya muliakan. Mengawali ceramah ini, saya melihat fotonya Andre Guruta di spanduk. Saya mau mengajak seluruh yang hadir untuk membaca Ummul Quran, Ummul Kitab, Suratul Fatihah buat Andre Guruta Kiai Haji Bakri Kadir. Luar biasa jasanya beliau. Sebelumnya, ila haratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya untuk Andre Guruta Kiai Haji Bakri Kadir dan semua asatidz yang telah mendahului kita, guru-guru kita, untuk semuanya Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh yang hadir tanpa kecuali, semuanya saya hormati, saya muliakan. Anak-anakku sekalian, diperhatikan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa dibawa pulang. Jikalau toh ada kesalahan saya, kamu yang lain Andre Guruta yang memperbaiki sebentar sebelum beliau baca doa. Jadi malam ini saya amat berani karena ada yang menyetel kalau saya salah ucap, maka salah barisi alaina 47. Pada malam hari ini saya dibaratkan hanya belajar berpidato di depan Pak Kiai. Sama halnya kalau belajar naik sepeda, kalau mau turun di jurang ada yang betulkan di belakang. Seluruh yang hadir, yang pertama, dengar baik-baik, khususnya santri. Setiap tahun kita memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah kita memperingati wafatnya Rasulullah. Maka pertanyaan yang muncul adalah, kenapa tidak diperingati wafatnya? Betul tidak? Setiap tahun diperingati kelahirannya. Maulid atau maulud? Maulid. Tergantung alasannya. Kalau maulid itu tanggal lahirnya Nabi
Tanggal berapa lahir, di mana lahir, itu maulid. Kalau maulud, orangnya yang lahir. Kalau bapaknya namanya Walid dan ibunya namanya Walidah. Kalau Walid itu yang melahirkan, tapi abun belum tentu yang melahirkan. Dengar baik-baik. Saya berani, nanti guru saya yang perbaiki. Jadi itu hadis yang selalu dilantunkan oleh mereka, bukan kita, bukan Al-Fakhriyah, bahwa ada orang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, seperti apa orang tuaku di akhirat? Qala, berkata Rasul, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Rawahu Muslim. Hadisnya sahih. Tapi kata-kata abun pahami dulu. Beda kalau orang berkata Allahumma ghfir wali walidayya, itu wali yang melahirkan, tapi abun belum tentu yang melahirkan. Paham sampai di situ? Yes, kalau abun artinya apa? Ayah atau bapak. Abawaihi masuk ibu, masuk bapak, tapi belum tentu yang melahirkan. Tapi kalau walid, walidah yang melahirkan. Jadi itu bahwa bapakku dan bapakmu masuk neraka, jangan terlalu cepat dipahami bahwa bapaknya Rasulullah masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Itu Abu Lahab bersaudara dengan Abdullah. Abu Lahab yang diabadikan namanya dalam Al-Quran, tabbat yada itu pun sebagian ulama sufi dia menghindari baca dalam sholat, karena biar bagaimana itu adalah pamannya Rasulullah. Subhanallah. Baru ada kelompok mereka yang berkata orang tuanya Rasul masuk neraka. Lalu yang dia maksud di situ adalah Abdullah dengan Aminah. Astagfirullah, terlalu lancang ini orang. Maka bersyukurlah kalian dimasukkan di Al-Fakhriyah, karena di Al-Fakhriyah tidak ada ajaran seperti itu. Ini tertulis akhlak Nabi untuk membentuk generasi Rabbani. Rabbani itu dinisbahkan dari kata Rabbun. Rabbun artinya apa? Tuhan. Tuhan itu membentuk, mencipta, menjaga, mengawasi, mengatur. Itu Tuhan. Nah, itulah generasi Rabbani, supaya kalian juga bisa berkreasi. Tapi kreasinya kita, membentuk kita, menciptakan kita, tidak mungkin menyamai ciptaan Allah. Yang jelas kalau diperasi itu Rabbani bermakna adalah generasi berilmu dan mampu mengamalkan. Dan memang kalau tahu dan diamalkan itulah namanya ilmu. Kalau tahu tapi tidak diamalkan itu namanya pengetahuan. Sudah 2 poin. Pengetahuan, tahu dia cerita, keutamannya salat duha, paham dia cerita, tapi dia tidak pernah salat duha. Ini namanya berpengetahuan salat duha, tapi tidak berilmu salat duha. Dia tahu lewat di depan guru tabe-tabe, tapi dia tidak tabe-tabe, itu namanya berpengetahuan ilmu tabe-tabe, tapi sesungguhnya aplikasi daripada ilmu tabe-tabe dia tidak miliki. Maka dia berpengetahuan tapi tidak berilmu. Ilmu itu diketahui dan diamalkan, itu namanya ilmun. Kalau tahu tapi tidak dipraktekkan, itu namanya pengetahuan. Contoh, anak santri tahu terangkan bahwa naik mobil itu yang pertama dilakukan dikunci sampai bunyi, ditindis koplengnya, dimasukkan persenelan, dilepaskan kopling pelan-pelan, maka mobilnya lari. Secara teori benar caranya menerangkan. Tapi begitu diberikan kunci untuk menjalankan mobil, diangkat tangan bahwa saya tidak mampu. Orang ini namanya berpengetahuan bawa mobil, tapi tidak berilmu bawa mobil. Paham sampai di sini? Nah, sudah 3 poin. Biar saya urut. Saya jawab dulu. Kenapa tidak diperingati wafatnya Rasul, hanya kelahirannya? Jawabnya adalah karena Rasulullah seakan-akan tidak wafat. Saya ulangi, tidak diperingati wafatnya karena Rasul seakan-akan tidak wafat. Masya Allah, paham. Dibuktikan hadis Rasulullah SAW, man shalla alayya, siapa orang yang bersalawat kepadaku, raddallahu ruhi fi jasadi, maka Allah mengembalikan rohku di jasadku.
Kalau kembali rohnya hidup apa mati? Hidup. Satu. Yang kedua, man zara qabri ba'da wafati ka'annama zarani fi hayati wajabat syafaati yaumal qiyamah. Siapa orang yang siara di kuburku sesudah wafatku, sama dia siara kepadaku, aku tentukan syafaat pertolonganku kepadamu pada hari kiamat. Ya Allah ya Rabb. Ibu-ibu yang orang tua santri masih ada yang belum siara ke Rasul? Masih ada yang belum ke Madinah? Masih ya? Kenapa tidak ke sana? Wah, baru foto tak baru, belum cukup, cicit tak baru toh, tidak menagana, iwan tak baru kang maasin mi, tidak menagana, balat tak ibanukan, rumahnya jual, kalau tidak rumah, dijual satu kan masih ada dua. Tapi kalau satu aja apa 3 kilo mondro kulisu. Nah, kemudian di saat berangkat ziarah ke Rasul, sampai di situ barangkali belum ada orang yang mengajarkan bahwa sampai di situ yang memberikan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Dengan apa Pak Guru? Semua orang mengajarkan assalamualaikum ya Rasul. Ya Rasul atau ya Rasuluh? Ya Rasulah. Kenapa ya Rasulah? Bagus. Idza kana wujud al-nida fi awalil kalimah al-kalimah ba'daha nasbut. Oh, macan ada ini. Luar biasa anak tadi. Ya Allah, dia tahu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena ada huruf nida. Tapi itu huruf nida kalau seandainya kalimat sesudahnya kalimat majmu, mudhaf ilaih. Tapi seandainya tidak mudhaf ilaih, kalimat tunggal itu mesti dhammah. Ya abdu karena berdiri sendiri. Tapi kapan ada Allah, ya abdallahi. Paham sampai di situ? Iya. Macan anak tadi. Detarogi bu pertama nata yang Fahriyah. Tapi jangan ambil sebelum tamat aja. Yang kata tuh yang nama caca ini sedih anak-anak nih. Ya ku jangan sih bisa diun apa isu sih. Jangan ini apa isu. Wah ustaz betak si ustaz. Oh ustaz, japi ustaz, cauka. Ih kalau lagi cau apa lagi gini. Astagfirullah. Sudah 3 alasannya. Kenapa tidak diperingati wafatnya Rasul? Karena Rasul seakan-akan tidak wafat. Bagus, ditandai hadis tadi. Hadisnya tadi bahwa apabila aku dibacakan salawat, Allah mengembalikan rohku. Berarti hidup kan? Yang kedua, tidak ada orang pergi ziarah ke Rasul dia bilang assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi assalamualaikum ya Rasulullah. Itu kanya namanya dhamir mukhatab. Mukhatab itu lawan bicara, ada di depan di sini. Kenapa tidak dilihat? Karena alamnya alam rahasia. Maka yang bisa membahas adalah kata-kata dan kalimat rahasia. Kalau saya terangkan bukan lagi rahasia namanya. Kau kepala kau saya mengkoka bawan. Ya Allah, yang keempat alasannya. Di saat orang mau berangkat ziarah ke Rasul, woi, laki ko main, mau pergi umroh. Dia bilang, pabantu angkat salangku rinak bita. Sampaikan salamku kepada Rasulullah. Itu pertanda hidup. Dan tidak pernah kita menitip salam orang pergi ziarah kubur di Berwangi, di Macanda. Woi, mau kemana? Macanda. Sampaikan salamku ke nenekmu. Kan ada. Tapi Rasul orang bilang sampaikan salamku ke Rasul. Masya Allah. Saya ingat Guru Ta Allahu yarham almarhum Andre Guru Ta Haji Muhammad Sanusi. Sering sekali kalau dia tahu saya ada di Madinah terbuka langsung. Alhamdulillah ye puan. Kaki di Madinah ye puan asa palaturang asa lekuk kona bita. Sesudah itu udah tutup di telepon. Sering sekali kecil ini ulama yang menitip salam.
Jadi itu yang menitip salam itu ajaran ulama itu. Ya, sampaikan salam ke Rasul. Tapi terkadang ada orang kalau berangkat ke tanah suci, bukan orang dititip pesan dengan salam, tapi Elizabeth nomor 17, Nivea, Krem 21, Kenzo, Flower. Kenapa tidak berkata sampaikan salamku ke Rasul? Ya Allah ya Rabbi. Itu bagaimana kata Quran terbagi Quran kayak begini. Tidak mampu saya Rasul. Allah berkata Rasul, ya Aisyah, idza qara'ti qul huwallahu ahad thalatha marratin faka'annaki qara'al Qur'ana ajma'ah. Kalau engkau baca Aisyah qul huwallahu ahad 3 kali, maka engkau faka'annaki seperti engkau khatam Quran, tamat Quran. Tamat pahala, bukan syariat. Kalau syariatnya mesti dibaca secara keseluruhan. Berapa juz? 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Jumlah hurufnya dimulai dari huruf ba, dari kata bismillahi ba, dan diakhiri huruf sin dari kata minal jinnati wan nas. Huruf ba pertama, huruf terakhir apa? Sin. Kalau huruf pertama dan huruf terakhir digabung bunyinya bas. Bas artinya cukup. Yang dimaksud cukup 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Jumlah hurufnya secara keseluruhan kata Imam Syafi'i 1.027.000. Kalau kurang yakin hitung sebentar setelah saya pulang. 1 juta berapa tadi? Bagus, kok cerdas anak ini. Pantas multidimensi. 1.027.000. 7 dari. Kalau dibaca secara keseluruhan itu namanya syariah. Kalau baca Qul huwallahu ahad 3 kali itu namanya pahala. Bagus, pahala. Contoh lain lagi. Mau dapat pahala haji dan umroh, kalau sekedar pahala biar tidak ke tanah suci.
Man shallal fajr, siapa yang sholat fajar. Al-fajru ay makna as-subh, as-subh ay makna al-fajr. Kalimatani nafsul makna. Fajar artinya subuh, subuh artinya fajar. Maka jangan nanya yang mana didahulukan, salat sunat fajar atau salat sunat subuh. Saya baca di kamus ternyata itu juga dimaksud. Perempuan dengan wanita sama, laki-laki dengan pria sama, bencong dengan kawe-kawe gitu. Seperti itu gambarannya. Man shallal fajr fi jamaah, siapa orang yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, berzikir, zakara, mengingat-ingat, menyebut-nyebut. Jadi boleh jadi dia istighfar, dia salawatan, dia tasbih, dia ngaji, dia dengar ceramah, itu zikir. Hatta tatlu asy-syamsu, hingga terbit matahari. Summa shalla rakaatain, lalu dia salat 2 rakaat. Ka'ajli hajjatin wa umratin, tambah. Maka baginya pahala seperti haji, umroh, sempurna. Sempurna pahala haji dan umroh. Apa tidak perlu ke tanah suci? Perlu, karena ke tanah suci mengitari Ka'bah itu namanya syariat. Bolak-balik Safa Marwah itu namanya syariah. Hadir ukuf di Arafah itu namanya syariah. Jadi lain pahala. Bagus. Kita melakukan syariat untuk mendapatkan pahala. Tapi terkadang pahala didapat tanpa melakukan syariat. Nah, orang yang sudah meninggal seperti almarhum tadi kita bacakan Fatihah, yang sampai apa? Pahala. Yang sampai adalah pahala. Kalau Pak Lurah masih kerja di kelurahan, itu namanya beramal di kelurahan. Amal itu dari kata amalun. Amalun bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Makassar. Amalun. Jadi kalimat idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Kalau mati anak cucunya Adam, putus amalnya. Amal artinya perbuatannya. Perbuatannya yang putus. Jadi Pak Lurah kerja di kelurahan, beramal di kelurahan. Begitu pensiun, putus amalnya di kantor lurah. Tapi gaji pensiun masih didapat. Gaji 13 didapat. Racikan agak painggi. Itu namanya pahala. Paham gak kira-kira? Tadi Andre Gurutai bacakan Fatihah yang sampai apa? Pahala. Bagus. Tapi ini akan masih sanawiyah. Kalau ada yang tanya, sampai, bilang sampai. Sampai, bilang kalau tidak percaya mati nona aku baca Fatihah. Kalau tidak sampai suruh keberatan. Praktis kan? Ya, ngomong gitu saya dulu. Kalau bilang ada dalilnya, bilang ada. Bilang mana dalilnya? Bilang tunggu dulu, ku tanya guruku karena baru ke kelas 1 sanawiyah. Contoh. Yang jelas, yakinlah. Saya terkadang ngomong sama anak-anak, masih lebih pintar guru-guru kita itu dibanding mereka yang berkata tidak sampai bacaan Fatihah. Maka jadikan saja dalil gurunya. Kenapa yakin sampai Fatihah? Guruku bilang, sudah selesai. Tapi dia bilang lagi, di Fatihah itu kan ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Woi, macam tu gangan ya. Tunjukilah kami. Secara akal mereka berkata, kalau tunjuki kami, apa hubungannya orang mati? Ya kan? Karena ayatnya bilang tunjuki kami, apa hubungannya orang mati? Itu namanya orang beragama pakai akal-akalan. Orang beragama bukan pakai akal-akalan, pakai dalil. Kalau bicara syariat, dalil itu mungkin ayat, mungkin hadis, mungkin qiyas, mungkin ijma. Jadi jangan pakai akal-akalan. Karena kapan pakai akal-akalan, terlalu banyak yang mesti dirubah. Napi dina siratal mustaqim naik semenantang. Idina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Makanya dia bilang, ngapain bacakan suratul Fatihah sementara tunjuki kami? Mestinya pertanyaannya, apa dalilnya baca Fatihah? Nah dipabuak kok, jangan nantang. Baru tahu idina siratal mustaqim nantang. Konon dia pergi umroh. Nyasar, dia tidak tahu jalanan pulang ke hotel. Tapi dia tahu artinya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami. Nah, dia tanya polisi, polis,
ihdinas siratal mustaqim hotel. Wah. Ihdinas siratal mustaqim hotel. Tunjukilah kami jalan lurus hotel. Bingung polisinya. Tak bucin lagi batanda polisi ya, gayeng. Nah ulangi lagi, oi polisi, ihdinas siratal mustaqim. Kata polisinya, siratal ladzina an'amta alaihim. Kacau. Masuk di kamar hotel, dia tidak ngerti nyalakan lampu, dia pencet tidak bisa menyala karena dia tidak colok kartunya. Dia tarik lagi tangannya ke cleaning service, masuk di kamarnya. Napa nak kau binasa Syekh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya mati lampu. Inilah contohnya orang beragama pakai akal-akalan. Banyak kan yang tidak. Kemarin salah satu sekolah saya tes di saat saya ceramah, nggak usah saya sebut sekolah mana, itu rahasia perusahaan, dengan jumlah ribuan anak-anak. Saya bilang, sekiranya salah satu di antara kalian sudah berwudu di rumah, kemudian berjalan ke masjid, terus nginjak kotoran anjing, tai asu, tai kongkong, dia nginjak, pertanyaannya adalah batal wudunya panda. Nah, ini lagi dua, ada berkata batal, ada berkata tidak batal. Nah, ini berkata tidak batal, di sampingnya berkata batal. Kalau ini 50-50. Kalau yang kemarin buka 50, 100% berteriak batal. Itu tidak batal. Secara akal batal. Karena tai kongkong, tai asu. Tapi kalau dibaca kitab nawaqidul wudu, batalnya wudu. Satu, zawalul akal, keluarnya akal. Keluar akal bin naum, karena tidur. Ya, illa nama qaidin muwaqqidin fil ard, kecuali tidurnya orang yang posisi duduknya itu tetap di lantai, tetap ditikar. Kecuali pura tak bongkar lari Allah, berarti pantatnya sudah terangkat. Nah, itu batal. Tapi kalau tetap duduk sila kayak begini, tidak sandar, tidak berpangku lutut, tidak bertolak dagu, tidak sandar, biar juga tidurnya sampai mimpi balapan motor, nanti nabrak yang listrik terbangun, itu tidak batal wudunya. Kemudian khuruju syai'in min qubulin aw duburin rihun, keluarnya sesuatu di kubur dan dubur, angin atau selain angin. Sudah mengerti selain angin? Yo, garotona. Illal mani, kecuali sperma. Tidak masuk akal lagi itu. Masa keluar sperma tidak batal wudu? Makanya jangan pakai akal-akalan. Ya, tidak batal wudu tapi wajib mandi gitu. Jadi beragama pakai dalil, itu bicara syariat. Jadi kapan bicara syariat mesti bicara dalil. Dalil itu adalah dasar pijakan beragama. Itu apa dalilnya, apa keterangannya. Tuh. Sudah selesai syariat, sudah paham? Bagus. Yang kedua, syiar. Lain syariat, lain syiar. Syiar itu yang telur, ini namanya syiar, promosi. Kalau kalian pakai wisuda, lalu ada jombe-jombenya di sini, begitu dipindahkan di sini, itu acara apa? Wisuda. Berarti baju toga itu adalah syiar pertanda wisuda. Paham sampai di situ? Bagus. Kalau janur kuning di depan rumahnya orang, itu syiar pertanda apa? Janur kuning. Pernikahan. Jadi janur kuning di depan rumahnya orang itu syiar, promosi, pertanda pernikahan. Kalau bendera putih di depan rumahnya orang itu mantap, kematian. Itu namanya syiar, promosi. Kalau telur tambah songkol kado minyak, itu syiar pertanda apa? Sudah ngerti, sudah paham. Kalau bicara syiar, tidak usah nanya mana ayatnya, mana hadisnya, mana kiasnya, mana ijma'nya. Bukan dasarnya dalil, tapi kaidah usul. Al-aslu fil asya' yal ibaha hatta yadullu dalilu litahrimi. Pada dasarnya sesuatu itu boleh
boleh, kecuali ada dalil yang menunjuk bahwa haram. Pertanyaannya, ada enggak dalil ditemukan bahwa haram telur? Tidak ada. Ada enggak dalil ditemukan ayat hadis bahwa kadominya haram? Tidak ada. Berarti boleh, karena tidak ada dalil berkata haram. Paham sampai di situ? Bagus. Itu namanya syiah. Sudah dua ya? Sudah dua. Syariat, syiah. Yang ketiga, adat kebiasaan. Ada. Tidak ada ayat, tidak ada hadis secara khusus, kecuali secara umum. Kalau kita lewat di depan orang, maka kita jongkok, lalu turunkan tangan sambil jalan, lalu ngomong, tabe. Mana ayat hadisnya? Tidak ada. Tapi kapan tidak tabe? Berdosa. Kenapa berdosa? Merusak perasaannya orang. Ini al-adatul muhakkamah. Adat itu adalah hukum. Jadi kapan tidak tabe? Menyalahi hukum. Menyalahi hukum adalah dosa. Pernah tidak baca dalam hadis bahwa wahai anak cucu Adam, jika lewat di depannya orang, maka jongkoklah lalu turunkan tangan sambil ngomong tabe. Rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Tirmizi, rawahu An-Nasai. Pernah tidak baca? Tidak ada, tapi mesti diamalkan. Orang yang tidak mau tabe karena dia bilang tidak ada ayat hadisnya, lah buntu. Astagfirullah. Biasa dia kritisi saya kalau begini. Dia bilang di Mekah tidak ada tabe. Memang di Mekah udah assalamualaikum orang lewat di atas pundak kita jalan. Ini juga dia mau contoh. Selalu dibilang di Mekah lain, kita lain. Mekah tidak tabe karena tidak ada Pancasilanya. Kita ini Pancasila, NKRI. Itulah namanya amalan Nusantara. Amalan Nusantara ya tabe. Itu. Jadi anak-anak santri mesti tabe. Anak-anak santri bukan saja tabe. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim di sana dijelaskan, melihat sendalnya guru di situ sendalnya, melangkahi saja tidak boleh, itu pelanggaran. Apalagi diinjak, apalagi mau pakai mau diisui. itu contoh. Jadi kalau lihat sendalnya gurunya, dia simpan di situ. Kemarin, maksud saya pekan kemarin, saya di Kuala Lumpur untuk juga acara mauludan. Kata itu syekh di depan murid-murid santri, jangan ada yang taruh kitab di belakangnya. Maka itu tas ransel yang dimiliki taruh di depan baru perlu, karena di situ kitab tidak bagus kalau di belakang, tidak bagus di sini. Jadi kalau punya tas ransel, apalagi ada Quran di situ, mesti di dada, dia bilang di dada baru perlu jalan. Itu akhlak kepada kita. Kadang ada anak santri, tapi bukan santri di sini, di bawahnya pantatnya dia simpan kitabnya, tafsir jalan lain, napanatuki. Bagaimana bisa cerdas? Ya Allah, bagaimana mau berkah? Bagaimana? Nah itu akhlak. Itu coba lihat saya, akhlaknya Rasul. Akhlak itu adalah karakter, budi pekerti, moral, sopan santun, apalagi etika, apalagi adab, apalagi etika sudah. Dan semua yang semakna itulah akhlak. Ditanya Aisyah, ya Aisyah, seperti apa akhlaknya Rasulullah? Kata Aisyah, khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Tapi ingat, tidak semua yang dilakukan Rasul itu mesti kita juga lakukan. Nggak semua salah itu. Ada orang pidato, saudara-saudara, apa yang pernah dilakukan Rasul itu merupakan sunnah, dan kita mesti ikuti Rasulullah sebagai contoh. Ngaca pakai ini apa guru. Tidak semua yang dilakukan Rasul mesti kita lakukan. Tidak semua. Makanya membutuhkan penjelasan. Dia tambah lagi, apa yang tidak dilakukan Rasulullah jangan perbuat, itu bid'ah. Kita mesti kembali kepada hadis. Nah hadis nasihat ini, kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya tutur hadisnya kullu bidatin dalalah. Ya Allah, itu kullu. Apa artinya?
Ya, atau semua. Tapi kadang itu semua, tapi tidak semua. Nah, contohnya, guru kalian dia bilang, ini pekerja rumah, kerja, store besok. Besok ada yang tidak bilang gurunya, kutu mana ya, malas semua ini. Padahal yang malas hanya 3. Nah, 30 lebih nyetor. Itu juga kullu. Jadi kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah sesat, tidak semua sesat. Enak saja sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit neraka. Ngaji dulu, ngaji. Maka bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu yang menitip anaknya di pesantren Al-Fakhriyah. Inilah yang kita kader ini untuk mereka-mereka itu sedikit bid'ah. Tidak mau yasinan malam Jumat, tapi main domino malam Minggu mau. Aneh kan? Aneh. Paham enggak yang saya sampaikan tadi? Paham enggak? Sudah 2 ya. Syariat, syiar, adat, kebiasaan. Ya, adat kebiasaan. Yang keempat, budaya sebagai kearifan lokal Sulawesi Selatan. Budaya dari kata budidaya. Budi juga itu karakter. Ya, kemudian daya, kemampuan. Jadi karakter punya kemampuan berkarakter menciptakan sesuatu. Dikatakan kearifan lokal Sulawesi Selatan. Contoh. Angkali ngama decengi. Biasanya kalau orang Sulawesi Selatan Pak Boting itu yang dilewati pengantin laki-laki kain putih. Biasa lihat enggak? Waktu kawin kakaknya biasa. Waktu nikah neneknya lihat enggak? Biasanya kain putih dilewati, ya kan? Jangan pernah nanya mana ayat hadisnya, pasti tidak ketemu. Lalu kalau tidak ketemu lalu berkata bid'ah, oh salah. Ini budaya Sulawesi, kearifan lokal yang punya makna filosofis. Maksudnya adalah, wahai ananda menantuku, masuklah. Sangat bersih perasaanku, suci hatiku, temaka rio renuku, tarima kona. Silakan masuk. Nah, pengantin laki-laki bawa olah suji. Tahu olah suji? Bambu yang diayam. Ya, saya lihat bambu, ayaman bambu segi 4. Diisi buah kelapa 1 tandang, pisang, tebu, serikaya, panasa, dan macam-macam. Biasa lihat, iyo ayam, bembe dega, bembe masa bembe. Biasa lihat kan? Itu budaya kearifan lokal Sulawesi Selatan yang punya makna. Begitu datang itu erang-erang, keluarga si mempelai perempuan berkata, stop. Simpan di luar. Apa maksudnya? Tebu simpan di luar. Karena kalau engkau bersifat ibarat tebu, taruh di luar sifatmu, jangan masuk. Kenapa? Karena tebu itu hanya awalnya manis. Kalau awalnya manis, saya tidak terima. Saya mau engkau manis awal sampai akhirnya. Jangan hanya awalnya pengantin baru manis. Kalau dibuatkan teh tamas istrinya tanpa gula, hanya telunjuknya dikasih turun di situ, baru diangkat lagi, dia kasih suaminya berkata, manisnya. Bale-bale. Padahal tidak ada gulanya. Betul. Kalau tertumbuk kakinya istrinya, dia bilang, hati-hati sayang. Kalau kentu istrinya, dia bilang, kentu ki sayang. Tapi 6 bulan kentu istrinya, dia bilang apa? Maracu sila-cilaka. Ini namanya masifat tebu. Kalau masifat tebu simpan di luar, karena tebu itu hanya awalnya manis. Ini namanya budaya kearifan lokal Sulawesi Selatan. Kemudian buah kelapa 1 tandang, si tundrung. Jangan nanya mana ayat hadisnya, pasti tidak ketemu. Kenapa? Tidak ada hadisnya, karena budaya kearifan lokal. Simpan di luar, jangan masuk. Maksudnya adalah, wahai ananda menantuku, kalau sifatmu ibarat kelapa itu, kelapa 1 tandang, 1 rumah maksudnya, tapi semua kikir, tidak pernah saling memberi air.
maka kau di luar saja, jangan masuk di rumah. Ini namanya kearifan lokal. Sudah 4 tahu kan? Syariat, syiar, adat, bukan ada. Ya. Nah, kemudian yang keempat tadi kearifan lokal, itu budaya Sulawesi Selatan. Sudah paham kan? Subhanallah. Terakhir saya sampaikan, ini yang sering disetir oleh orang hadisnya, bahwa semua yang dilakukan Rasul itu merupakan sunnah. Dengar baik-baik. Kita mau tinjau dari manakah ini definisinya. Sunnah ay makna at-tariqah. At-tariqah itu jalan. Apa yang pernah dijalani Rasul itu adalah sunnah. Tapi tidak semua yang dijalani Rasul mesti kita juga jalani. Contohnya kan manukilanin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au hammiyatin, dan au masih banyak. Apa yang dinukilkan dari Rasul, maksudnya disandarkan dari Rasul, maksudnya yang berasal dari Rasul, itu adalah sunnah. Ucapannya Rasul sunnah. Tidak apa-apa, biar di sini supaya mencari penceramah tuh. Apa yang berasal dari Rasul, ucapannya Rasul sunnah, perbuatannya Rasul sunnah, diamnya Rasul sunnah, cita-citanya Rasul sunnah. Yang dimaksud cita-cita ini, la in baqaitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Kalau sekiranya aku masih hidup tahun depan, kata Rasul, maka aku akan puasakan tanggal 9 Muharram, bukan hanya tanggal 10-nya, tapi termasuk tanggal 9-nya. Ini namanya cita-cita. Tapi ternyata sudah tidak ada lagi di tahun itu. Ini namanya hamiyah. Kemudian perbuatannya Rasul juga sunnah. Ya, semua perbuatan Rasul itu sunnah. Rasul 9 istrinya itu sunnah. Bagi bapak-bapak di sini. Pak Genek tahu nih serah. Sunnah. 2 lagi maka dia boleh kita coba nih. Tanana sunnah, ku sunnah maka 2. Lewat tempat kan haram. Rasul boleh menikahkan anaknya orang. Nanti sesudah didekatkan baru kata Rasul, jemput istrimu, sampaikan abangnya kalau aku telah menikahkan engkau dengan anaknya. Bagi Rasul boleh, bagi umatnya haram. Sunnah itu sunnah dalam arti tariqah, dalam arti jalan, dalam arti yang pernah dijalani Rasul. Tidak semua yang dijalani Rasul mesti kita jalani. Tanda kutip. Biasa secara kubur enggak? Biasa enggak? Bagus, itu sunnah. Rasul secara kubur. Tapi kalau mau persis Rasul nanti secara kubur kalau tengah malam, menjelang subuh dan sendiri. Contoh nih Rob, Wani Jumat mati lampu mesti boski. Kamu contoh Rasul, mau contoh Rasul. Makanya kita anak santri pahami bahwa tidak semua yang dilakukan Rasul mesti diikuti. Ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang mubah. Apa artinya mubah? Boleh. Nah itu. Jadi tidak semua. Inilah pentingnya kita sama pesantren. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang terlanjur memasukkan anaknya di Al-Fakhriyah, jangan ambil sebelum khatam. Ada yang bilang tidak bisa ngapa-ngapain anak pesantren. Yang ngajar kayak begitu siapa? Anak pesantren bisa jadi polisi, tanya itu Pak polisi. Anak pesantren bisa jadi tentara, tanya itu Pak tentara. Pasti dia bilang bisa. Apalagi ku mencari Satpol PP, gampang ada. Contoh mi, apalagi jadi hansip, gampang ada. Tapi taruhlah tidak jadi seperti itu, tidak jadi. Anak pesantren pasti bisa jadi imam di masjid. Maksud saya ya laki-laki, bukan ini. Ini juga bisa kalau sesamanya perempuan. Kemarin ada anak-anak saya ke Turki perempuan. Dunia ini sudah kecil, makanya kalian mesti bercita-cita besar. Justru Allah murka bercita-cita kecil, bercita-cita besarlah. Terwujud tidak berwujud bukan urusan kita. Apakah jadi kenyataan realita bukan urusan kita. Cita-cita saja dulu, doa saja dulu. Tapi doanya yang memang rasional, yang masuk akal. Makanya hindari berdoa 3 hal, hindari 3 hal.
Satu, hindari meminta kepada Allah, ya Allah berikan rezeki kepadaku sedikit saja, jangan. Kemudian yang kedua, jangan berdoa memaksa Tuhan. Ibu bapak-bapak di luar, ya Allah tambahkan rezekiku, saya mau beli mobil, saya tunggu sampai 3 bulan, kalau tidak maka nih kalau tidak ngancam. Yang ketiga, jangan berdoa bertele-tele tidak jelas ujung pangkalnya. Ya Allah tambahkan rezekiku lewat dengan jalan arisan. Ketuanya Ibu Mina, sekretarisnya Ibu Aisyah sudah di lot 5 kali Tuhan. Di lot pertama di rumahnya idem bakdu, konsumsinya berongkoh, nah karena malaikat kayola capilah. Doa yang praktis-praktis. Bahkan ada wali berdoa, dia hanya berkata begini, ya qawiyyu man lidha'ifi ghairuka, wahai Tuhan yang amat kuat, siapa yang akan menolong hambamu yang dhaif, yang lemah ini selain engkau? Ya ganiyyu man lil fakiri ghairuka, wahai Tuhan yang amat kaya, siapa yang akan menolong hambamu yang fakir ini selain darimu? Itu praktis-praktis doanya. Jadi berdoa jangan minta sedikit, jangan memaksa Tuhan, dan jangan bertele-tele. Awali doa, kaifiyatul doa di kalangan kita ini, satu, mengadakan tangan. Jangan contoh orang itu yang tidak angkat tangan. Itu kalau angkat tangan begini, baru angkat tangan orang sudah ngerti kalau dia minta. Baru saya begini, apa? Saya bilang songkolo dulu. Jadi satu, mengadakan tangan. Yang kedua betul macatokan kan ada ya. Memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah. Sama kalau mau kau minta uang sama mamamu, puji-puji dulu. Woi mama tambah cantik, woi mama tambah langsing ke kuliah, padahal mata tidak doronir. Puji-puji dulu sudah itu bilang mama. Puji-puji. Jadi kaifiyatul doa, satu, mengangkat tangan. Yang kedua, memuji Allah. Yang ketiga, baca selawat. Baca selawat. Penting juga ini, pahami. Rasul seperti apa sih cara aku berselawat kepadamu? Qala, berkata Rasul, fakul, kau baca. Kau baca Allahumma salli ala Muhammad. Ini hadis sahih. Allahumma salli ala Muhammad. Hadis sahih itu. Maka yang membaca Allahumma salli ala Muhammad betul. Bagaimana yang baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu benar. Jadi ada betul, ada benar. Yang salah ila kutu dan salawat. Tapi membutuhkan alasan. Kenapa kita ini baca Sayyidina, dan kenapa tadi Rasul itu berkata baca Allahumma salli ala Muhammad? Jawabnya adalah karena Rasul amat tinggi akhlaknya. Maladek mapakatunale. Akhlaknya paripurna sampai dijuluki oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Naam, mumtaz. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki perangai yang amat agung. Kenapa dijuluki amat agung? Karena maladek mapakatunale. Seperti apa cara aku berselawat Rasul? Sebut namaku Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi meskipun begitu, kenapa tidak berkata Allahumma salli ala Sayyid Muhammad? Dan kenapa Rasul berkata sebut namaku Muhammad tanpa Sayyid? Karena itu Sayyid, nanti alena guru tapatu juga, itu Sayyid bermakna junjungan, idola, andi, opu, peta, karaeng, daeng, puang, raden, kanjeng, sultan, semua kalimat-kalimat yang seperti itu Sayyid. Jadi Rasul tidak mungkin berkata mesti kau panggil saya andi, mesti mau bika karaeng, mesti kau panggil aku opu, mesti kau panggil saya raja, mesti kau panggil saya bos. Kata Rasul, sebut saja namaku Muhammad. Tapi meskipun begitu ungkapannya, kenapa tidak mau panggil andi, nandi memang ini? Kenapa tidak mau panggil sultan, dia memang sultan? Kenapa tidak mau panggil opu, dia memang opu? Kenapa tidak panggil raja, dia memang raja? Kenapa tidak panggil raden, dia memang raden? Andi opu, peta karaeng, daeng, puang, raden, kanjeng, sultan, raja, itu namanya Sayyid. Siapa yang bilang? Allah, Muhammad Sayyidul Bashar dalam hadis qudsi. Kalau begitu, panggil andi, pak andi memengi, obi karaeng, sabak karaeng memengi, obi raja, sabar raja memengi. Kalau demikian, maka Allahumma salli ala Sayyidina
Mantap, jangan roba-roba itu. No bilang semua Andri Muga. Allah sendiri tidak pernah memanggil Rasul dengan namanya. Mana ada dalam Al-Quran? 4 kali saja kata Muhammad dalam Al-Quran, tapi bentuknya khabariyah. Contohnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada simahum fi wujuhi min athari sujud. Biarlah min athari sujud ini saya mau sampaikan lagi. Ini penting juga ini. Jadi pengikutnya Muhammad itu nampak bekas sujudnya. Nampak bekas sujudnya. Di kalangan kita ini yang dimaksud bekas sujud bukan mabolona kowe. Coba lihat guru tato tidak mabolon di sini, tidak bengkak di sini. Ada mereka itu baru 16 tahun mabolon mana nih kowe? Karena dia bilang mesti nampak bekas sujud. Kalau yang dimaksud bekas sujud hanya ini, gampang sekali. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada kekafiran, keingkaran. Tapi ruhama'u bainahum, berkasih sayang terhadap mereka. Ujungnya terus nampak bekas sujudnya. Yang bekas sujud itu bukan mabolona di sini. Kalau ini mau dikasih hitam, gampang sekali. Jam 11 siang hari sujud di aspal 10 menit, begitu angkat langsung maboloh kowe. Yang minasari sujud itu kita sudah meninggal. Dia bilang karyanya Ibu Anu yang membuat majelis taklim dulu. Bekas sujud itu. Anda Guruta, bekas sujudnya ada semua kalian. Karyanya itu nampak bekas sujudnya. Bahkan ada yang memberikan komentar termasuk bekas sujud yang pedagang, jangan roba liter. Kalau mau roba liter, silakan roba, tapi mesti jujur seperti Rasul. Bagaimana jujur? Api tangi dulu liter kepada orang pembeli kan kali liter kowe. Pura ku teturi na elo moko. Orang mau pakai. Yang penjual udang di situ di pasar, biasa daun pisang dia kasih batu di bawahnya, tidak apa-apa. Yang penting jujur. Caranya beritahu pembeli, woi, jaki muasa mega doan nanya batu dia wana daun batu. Itu jujur. Yang mau korupsi silakan. Yang penting laporan pertanggungjawaban paui. Maka ada selama saya menjabat saya korupsi sekian, tolong dihalalkan. Suruh mana nih tanda tangan. Kalau tanpa begitu mau dia apa? Mau dia apa uang haram? Mau dia apa? Belikan baju bersih tapi tidak suci. Tangka saat mengkatena nama lanjing, macakak nak dia nama pacing. Pakai berangkat ke tanah suci, setengah mata mi gora-gora habis suaranya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kata Allah, siapa yang panggil engkau? Nada korupsimu pakai. Contoh. Labbaik Allahumma labbaik, oh buang kada boleh buat terus seperbimu buang maka dia buang Allah Ta'ala dia wabik kau permu teturi dari terekmu. Contoh ya Allah ya Rab, terakhir sekali saya sampaikan, 2 kali terakhir. Dan sebentar ini saya langsung ke Bulukumba insyaallah, karena pagi di Bulukumba, sore Bulukumba, malamnya di Bantaeng, sudah itu terus ke sini. Kemarin saya di Sulbar. Sebelum di Sulbar karena hari Jumat saya khotbah di Kendari. Berangkat pagi sudah khotbah langsung ke bandara lagi. Bilang saya Ustaz, makanya jangan tinggalkan pesantren sebelum selesai supaya bisa menjadi mama dedek semua. Amin. Tidak apa-apa macapila, tidak apa-apa tapi macapila ilmu bukan cerita kekurangan orang. Itu. Tahu ndak? Kesimpulannya supaya menjadi ini itu generasi apa? Rabbani. Mengetahui dan mengamalkan ilmu itulah Rabbani. Untuk meraih ilmu itu ta'zim lil ustaz, mesti hormati gurunya. Tidak boleh memanggil guru dengan namanya. Contoh, namanya gurunya Ibrahim, jangan sebut namanya. Jangan bilang, oh Dembora. Apa dia kata guru? Pasien nih. Tidak boleh bicara di belakang guru, mesti di depannya. Jadi kalau mau bicara di situ dari belakang, begitu balik gurunya, tabe.
bukan diteriak-teriaki guru. Tidak boleh murid lebih besar suaranya dibanding suaranya guru, terkecuali kalau guru tongologi. Tapi kalau normal pendengarannya mesti dikecilkan suara. Paham dak? Kalau diamalkan itu isinya ta'lim muta'allim, saya terlalu yakin mesti mendapatkan keberkahan. Senakal-nakal anak pesantren masih soleh di luar, memang belum terasa sekarang karena belum khatam. Tapi kalau dia khatam, nampak di luar bahwa betul anak pesantren. Sekian dan demikian, alaina Pak Guru tapat 7 sebagaimana saya sampaikan tadi. Ada yang salah baris, ada yang salah ucap, ada salah kisah, nanti beliau yang betulkan. Sekaligus beliau memimpin doa dan kita mengaminkan sebentar. Saya rasa demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.